Ruang belajar Raja Usi, menemani serunya belajar di mana saja, kapan saja. Di mana saja, kapan saja. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbau. Baik, kita masih mengupas apa dan bagaimana manusia berbasis konsep fitrah, begitu kira-kira ya. Jadi, ada 8 dimensi fitrah yang sekaligus menjelaskan tentang manusia, yang sekaligus ini perlu tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga manusia mencapai good life-nya, sehingga dapat menjadi good man atau manusia yang baik ya, yang fitrah-fitrahnya tumbuh berkembang dengan baik. Itu kira-kira. Yang keempat adalah fitrah individualitas dan sosialitas. Sekali lagi, manusia bukan hanya makhluk sosial, namun juga makhluk individu yang memiliki ego, memiliki konsep diri, memiliki harga diri dan lain-lain. Yang ini perlu berkembang dengan baik. Sejumlah keluarga itu mengalami kendala ya, atau kurang berhasil membangun konsep diri positif putra-putrinya. Sehingga sekali lagi hari ini memberikan ruang layanan untuk membantu keluarga-keluarga yang seperti ini. Jadi sekali lagi, fitrahnya manusia adalah makhluk individualitas, memiliki ego diri, memiliki konsep diri, namun di saat yang sama juga merupakan makhluk sosial yang harus bersosial dengan baik. Logikanya, semakin bagus, semakin positif konsep diri yang bisa ditumbuhkannya, maka akan menjadi warga sosial, warga masyarakat yang baik. Begitu kira-kira ya. Jadi lebih mudah berbaur dan lain-lain karena konsep dirinya dalam hal ini sudah berhasil tumbuh dengan positif ya. Namun sekali lagi, belum semua keluarga mampu ya membimbing putra-putrinya menumbuhkan konsep diri positifnya, gitu kira-kira. Baik, selanjutnya adalah fitrah jasmani ya. Secara fitrah manusia itu dianugerahi tubuh yang sehat ya, berkembang dengan baik dan lain-lain, gitu ya. Namun demikian, dinamika duniawi ini seringkali kemudian menyimpangkan fitrahnya ya. Kita diberikan makanan-makanan yang tidak toyib atau tidak sehat dan lain-lain yang berpotensi mengganggu sebenarnya fitrah kesehatan jasmani kita ya. Dan sekali lagi, belum semua keluarga mampu memahami dengan benar apa konsumsi makanan yang harus mereka konsumsi sebenarnya, lalu bagaimana porsi olahraganya, bagaimana cara menjaga kesehatannya dan lain-lain, sehingga diperlukan pendampingan ya. Oke, selanjutnya adalah fitrah seksualitas dan cinta ya. Jadi manusia difitrahkan lahir sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Sebagai laki-laki akan terus tumbuh sehingga membangun fitrah keayahan yang baik ya. Artinya siap menjadi ayah yang baik. Bagi yang perempuan, fitrah terus tumbuh untuk menjadi bunda yang baik ya. Sehingga suatu saat kelak bisa menjadi ibu yang baik bagi putra-putri mereka. Ketika mereka berpasangan, akan tumbuh kembang fitrah keayah bundaan mereka. Begitu kira-kira. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap hal ini memerlukan perhatian yang khusus ya. Sudah difitrahkan manusia menjadi laki-laki atau perempuan ya, dengan aturan syariat ya, yang mengatur bagaimana hubungan antara mereka berdua. Namun hari ini kita melihat banyak aturan yang dilanggar, bahkan banyak fitrah seksualitas yang tersimpangkan ya, antara sesama jenis kelamin ya dan lain-lain ya. Itu merupakan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Artinya apa? Keluarga-keluarga juga perlu dampingi dalam hal ini ya. Baik, selanjutnya adalah fitrah estetika dan bahasa. Setiap anak lahir memiliki sense of aesthetic, rasa keindahan, menyukai keindahan, tutur budi bahasa yang halus ya, tutur perilaku yang baik dan lain, adab-adab yang baik ya, imaji-imaji yang positif. Namun dalam hal ini tidak semuanya atau tidak semua keluarga mampu mengembangkan harmoni estetika dan bahasa ini dengan baik ya. Ketika fitrah ini tersimpangkan, maka sense of estetiknya, giroh akan keindahannya, tutur bahasa yang sopan, halus, lembut dan lain-lain bisa hilang. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya
untuk mendampingi atau membersamai keluarga-keluarga agar fitrah, estetika, dan bahasanya ini bisa berkembang dengan baik. Yang terakhir adalah fitrah perkembangan. Manusia sebagai makhluk difitrahkan untuk tumbuh berbasis sunatullah, ya. Tumbuh mengikuti pola-pola umum perkembangan manusia. Dari bayi belum bisa apa-apa, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa menggerakkan tangannya, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa mulai berjalan dan lain-lain, adalah pola yang sunatullah, pola yang universal pada seluruh manusia. Artinya fitrah perkembangannya seperti itu. Dan pandangan Islam itu menganggap bahwa perkembangan manusia itu secara umum dibagi dua, yaitu sebelum dewasa dan sesudah dewasa, ya. Dan detailingnya nanti bagaimana sebelum dewasa dan tahapan-tahapan setelah dewasa itu akan dibahas kemudian. Tapi prinsipnya fitrah perkembangan manusia itu ditandai oleh kejadian penting, yaitu pada saat akil balik. Pada saat akil balik, balik adalah ketika unsur-unsur biologis dalam manusia itu telah berubah dan menandai dirinya menjadi makhluk yang dewasa. Laki-laki, ya, seperti mimpi basah, tumbuhnya bulu-bulu dan lain-lain, ya. Juga perempuan menstruasi dan lain-lain. Itu adalah balik, ya, pada sisi biologisnya. Lalu akal adalah pada sisi kematangan psikologis, kematangan kedewasaannya. Nah, hari ini kita melihat bahwa akal atau akil dan balik ini tidak selalu bersamaan. Banyak hari ini kita temukan anak-anak yang sudah balik terlebih dahulu, namun akalnya masih jauh, sehingga belum bisa disandingkan dengan sempurna akil baliknya. Ini juga bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu yang membutuhkan perhatian-perhatian dari empowering profession. Demikian secara singkat kupasan klarifikasi fitrah manusia, yaitu bagaimana konsep fitrah mengupas, mencoba memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana manusia itu sebenarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.